الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، أوصيكم ونفسي الآثمة بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah mewasiatkan kita dalam surat Ali Imran sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kita untuk menjaga takwa kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslimun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini hadirin, Allah memberikan kepada kita wasiat. Kalau kita mengamalkannya, ada balasannya, dan balasannya ada di dunia sebelum akhirat. Kalau kita menjaga takwa dalam setiap urusan hidup kita, dalam salat kita menjaga takwa, sehingga salat kita penuh dengan khusyuk, niat yang lurus, ikhlas. Kita menjaga takwa dalam muamalah kita, sehingga muamalah kita itu penuh dengan kejujuran, dengan akhlak yang baik. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau kita menjaga takwa dalam urusan hidup kita, kata Allah Subhanahu wa taala, la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniai kepada kita, akan memberikan kepada kita husnul khatimah. Tidak akan mati kecuali dalam keadaan muslimun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sama-sama menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 2 bulan yang lalu kita sama-sama semangat mengadakan acara untuk menyambut bulan Ramadan, mempersiapkan diri masuk bulan Ramadan. Acara seremonial, ceramah, perkumpulan, silaturahim, supaya sama-sama kita masuk bulan Ramadan dalam kondisi yang siap lahir dan batin, supaya kita panen pahala yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan. Tidak lama masuk bulan Ramadan, dan tidak lama lagi bulan Ramadan juga sudah pergi menjauh dari kita, dan kita berada sekarang di bulan Syawal. Bulan Syawal pun juga sebentar lagi juga akan pergi menjauh dari kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu minkum." Kenapa Allah Subhanahu wa taala memutarkan waktu begitu cepat? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dalam surat Ali Imran, supaya Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui orang yang beriman, orang yang jujur, dan orang yang munafik. Orang beriman hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perubahan waktu akan membuat keimanannya semakin kuat, akan membuat ibadahnya semakin meningkat, akan membuat akhlaknya semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu orang beriman. Tetapi orang yang akidahnya, yang keimanannya belum sempurna, maka selalu akan terjun, selalu akan diklaim, dan juga imannya akan semakin lemah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda keimanan kita sudah menjadi keimanan yang baik, insyaallah perubahan waktu
tidak akan merubah di dalam diri kita sendiri kecuali keimanan kita insya-Allah akan semakin meningkat. Kita kemarin masuk bulan Ramadan. Banyak di antara kita sudah berjanji, insya-Allah kalau selama ini saya jauh dari Al-Quran, sejak bulan Ramadan insya-Allah sudah dekat lagi. Kalau selama ini jarang melakukan salat qiyamul lail, insya-Allah sejak bulan Ramadan akan istiqamah melakukan qiyamul lail. Kalau selama ini jarang berpuasa, jarang bersedekah, jarang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sejak bulan Ramadan ini insya-Allah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu orang beriman, sudah melakukan puasa, sudah melakukan qiyamul lail, sudah berinfak, sudah melakukan amal salih selama bulan Ramadan, insya-Allah amal salih itu akan semakin meningkat setelah bulan Ramadan. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada fenomena. Setiap orang di antara kita pernah mengalaminya. Kenapa setiap orang? Karena kita manusia. Fenomenanya apa? Fenomenanya kalau kita sudah keluar dari bulan Ramadan, semangat kita, motivasi kita akan menurun di bulan Syawal. Dan itu termasuk kondisi psikis yang sangat normal di dalam tubuh kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada proses yang namanya self sufficient atau self satisfaction. Jadi seseorang kalau sudah fokus pada sesuatu, kalau sudah melakukan ibadah, ada dua hormon yang akan diproduksi di dalam tubuh kita. Yang pertama dopamin, yang kedua serotonin. Itu akan membuat kita satisfied, puas dengan diri kita sendiri. Kita melakukan qiyamul lail, kita melakukan puasa, kita melakukan infak, kita sudah melakukan banyak amal saleh selama bulan Ramadan. Maka di dalam diri kita sendiri, segala hal selain ibadah itu termasuk dosa dan maksiat akan diremehkan. Kenapa engkau bohong? Saya sudah salat kok. Kenapa engkau mencuri? Saya sudah puasa kok. Kenapa engkau korupsi? Karena saya sudah orang saleh kok. Dan ini termasuk kondisi psikis di dalam diri kita sendiri. Dan ini termasuk salah satu jalur syaitan supaya masuk di dalam otak kita dan mindset kita, supaya menjauhkan kita dari akidah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada proses yang kedua di dalam tubuh kita, namanya ego depletion. Ego depletion ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita fokus memberikan energi untuk satu kegiatan, setelah itu otak kita, pikiran kita butuh hiburan. Selama 30 hari, selama bulan Ramadan kita 30 hari melakukan salat qiyamul lail, 30 hari melakukan salat tarawih, 30 hari melakukan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita membacakan 1 juz, 2 juz, 3 juz sampai kita khatam Al-Quran selama bulan Ramadan. Kalau kita sudah keluar dari bulan Ramadan, tubuh kita, pikiran kita butuh yang namanya hiburan. Kenapa? Karena sudah depleted. Apa artinya depleted? Energi yang ada di dalam otak kita sudah habis. Maka butuh untuk diisi lagi, butuh hiburan. Maka saat itu masuk syaitan supaya menguasai diri kita, supaya menjauhkan kita dari keimanan, supaya menjauhkan kita dari ketaatan, sehingga kita jatuh dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan solusinya. Sekarang kita sudah tahu penyakitnya apa. Penyakit yang pertama, saat kita merasa puas dengan diri kita sendiri. Yang kedua, energi kita sudah habis di dalam mindset, sehingga kita butuh hiburan. Solusinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikannya dalam hadis yang sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innal quluba tasda' kama yasda'ul hadid. Hati kita, pikiran kita, dan bisa jadi keimanan kita yasda', rusak.
rusak. Sebagaimana besi itu rusak dengan karatnya sendiri. Kata para sahabat, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Kalau hati kita sakit, kalau hati kita rusak, kalau hati kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, obatnya apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dawa'uha, jala'uha, dzikrullahi wa ma walah." Solusi untuk itu adalah zikrullah. Zikrullah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Selalu bertafakkur tentang nikmat yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selalu bertafakkur setiap kali kita salat, setiap kali kita membacakan Al-Qur'an, kita bertafakkur tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk zikir. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya zikir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma walah." Apa artinya wa ma walah? Wa ma walah, setiap ibadah yang ujungnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti kita berada bersama di lingkungan yang salih dan salihah. Di lingkungan yang salih, setiap orang di antara mereka akan mengingatkan kita. Kita melakukan kesalahan, akan diingati. Kita melakukan dosa, akan diperingati. Kita melakukan maksiat, akan ditegur. Maka kita berada di dalam lingkungan yang baik, bersama teman-teman dan sahabat yang baik, akan selalu membuat kita terbantu untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kegiatan yang akan membantu kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah majelis ta'lim dan majelis zikir. Dan termasuk majelis Al-Ihsan, Masjid Al-Ihsan ini banyak majelis ta'limnya. Sehingga insya Allah kita akan bisa terbantu untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akan membuat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah tafakkur. Kalau kita pergi ke alam, kalau kita bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ini akan membantu kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan menjaga kondisi hati kita dan kita menjaga kondisi keimanan kita setelah bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.